Lingkaran. Pernahkah kalian berpikir kenapa sumur berbentuk lingkaran? Atau kenapa juga gelas dan cangkir berbentuk lingkaran? Dan kenapa jarang sekali atau bahkan tidak ada sumur dan gelas yang berbentuk persegi, persegi panjang, atau bangun datar lainnya? Karena ternyata dengan bentuk alas atau atap lingkaran, kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal dengan pengerjaan yang lebih efisien. Apa saja unsur-unsur lingkaran? Dan bagaimana cara menghitung keliling dan luas lingkaran? Serta bagaimana penggunaannya untuk menyelesaikan masalah matematis? Untuk mengetahuinya, simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kelas 8 yaitu tentang lingkaran. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang lingkaran, yang belum olahraga jangan lupa olahraga dulu. Kalau sudah olahraga langsung saja subscribe, like, komen, dan share, oke? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang lingkaran, kalian harus tahu dulu nih unsur-unsur lingkaran. Nah, kira-kira unsur lingkaran apa saja ya? Nah, misalnya ada lingkaran seperti ini. Selanjutnya ada titik di tengah-tengah lingkaran. Misalkan titiknya kita kasih nama titik O. Nah, titik O ini disebut apa? Iya, karena tengah-tengah lingkaran namanya nanti dia disebut dengan titik pusat. Nah, berikutnya misalkan jarak dari titik pusat ke keliling lingkaran. Misalnya kita kasih lambang titik A. Nah, jarak dari titik O ke titik A, nah itu disebut dengan jari-jari. Lambangnya R. Nah, dia O ke A disebut jari-jari ya. Berikutnya ada garis di dalam lingkaran yang melewati titik pusat. Nah, misalkan kita kasih titik B dan titik C. Nah, garis B ke C, nah ini disebut nanti dengan diameter. Lambangnya D. Nah, jadi garis BC itu dia disebut dengan diameter. Nah, kemudian berikutnya kira-kira bagaimana hubungan diameter dan jari-jari? Nah, dari gambar juga sudah jelas ya. Tadi kan O ke A itu disebut jari-jari ya. Nah, berarti O ke B jari-jari bukan? Iya, jari-jari. O ke C jari-jari bukan? Iya, jari-jari juga. Nah, berarti panjang BC atau diameter kan ada dua, R-nya ada 2 ya. Nah, berarti diameter itu sama dengan 2R. Nah, sekarang misalkan ada lingkaran jari-jarinya 4. O ke B-nya 4, O ke C-nya 4. Berarti diameternya berapa? Tinggal ditambahin, Kak. Oh, 8, Kak. Nah, misalkan lagi ada jari-jarinya 7. Berarti diameternya berapa? Karena tadi diameter 2 kali jari-jari, berarti tinggal kita kali 2, jadi berapa? Iya, 14. Nah, atau sekarang kita balik. Misalkan diameternya itu 30. Nah, berarti jari-jarinya berapa? Iya, 15. Atau misalkan lagi diameternya 42. Jari-jarinya berapa? Ya, setengahnya, Kak. Berapa berarti? 21. Nah, ini ya jangan sampai ketukar ya perbedaan antara jari-jari dan diameter. Karena masih banyak yang sering tertukar antara jari-jari dan diameter. Berikutnya, unsur lingkaran yang berikutnya nanti ada disebut dengan tali busur. Nah, yang mana tali busur? Iya, tali busur itu garis yang ada di dalam lingkaran ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini titik D dan ini titik E. Nah, berarti garis DE itu dia disebut dengan tali busur. Atau seperti ini juga. Nah, ini juga disebut tali busur. Atau diameter. Nah, diameter juga sebenarnya disebut tali busur. Jadi nanti diameter itu ada yang bilang pengertiannya tali busur yang melewati titik pusat lingkaran. Nah, sekarang kalau garis ED yang melengkung ini, nah disebut apa dia? Iya, ini disebut dengan busur ED. Nah, ED yang melengkung ini disebut busur ya.
Nah, selanjutnya unsur lingkaran berikutnya ini disebut dengan apotema. Nah, apotema itu apa? Iya, apotema itu garis dari titik pusat lingkaran menuju tali busur, atau garis terpendek dari titik pusat ke tali busur. Dia nanti pasti membentuk siku-siku dan membagi sisinya ini sama panjang. Misalkan ini titik F, nah berarti titik OF itu disebut dengan apotema. Berikutnya, unsur lingkaran yang berikutnya nanti ada yang disebut dengan juring. Nah, juring itu yang mana? Juring itu daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur di hadapannya. Nah, berarti misalkan ini ada jari-jari, nah ini titik G, nah berarti juring itu, nah ini yang diarsir nih disebut dengan juring. Jadi AOG, daerah AOG itu disebut dengan juring. Kenapa? Karena dia daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari, jari-jari OA dan jari-jari OG, dan busur di hadapannya, busur AG. Nah, ini disebut dengan juring. Nah, yang terakhir, unsur lingkaran yang terakhir ada yang disebut dengan tembereng. Nah, tembereng itu yang mana? Nah, ini yang diarsir ini ya, dia disebut dengan tembereng. Jadi tembereng itu daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur yang di hadapannya. Nah, tali busurnya tadi ada ya, ini tali busur ED, dan busur di hadapannya itu busur ED yang melengkung. Nah, ini disebut dengan tembereng. Nah, selanjutnya setelah unsur-unsur lingkaran kalian pahami, nah yang penting juga nih keliling dan luas lingkaran. Jangan sampai lupa ya, ini masih materi SD ya tentang keliling dan luas lingkaran. Nah, misalkan ini ada lingkaran. Nah, kira-kira keliling lingkaran yang mana? Keliling lingkaran? Ya iya, yang warna hijau ini ya, dia disebut dengan keliling lingkaran. Nah, masih ada yang ingat rumusnya apa keliling lingkaran? Iya betul, V dikali diameter atau V dikali D. Nah, ini disebut dengan keliling lingkaran. Nah, boleh juga karena diameter itu apa tadi? Diameter itu 2 kali jari-jari atau 2R. Nah, berarti keliling lingkaran juga boleh pakai rumus 2VR. Nah, bebas kan mau pilih yang mana saja, boleh pakai rumus VD atau 2VR, bebas yang mana saja. Nah, berikutnya setelah keliling lingkaran ada yang disebut dengan luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu yang mana? Ya iya, yang dalam yang diarsir ini ya. Nah, ini disebut dengan luas lingkaran. Nah, ada yang masih ingat rumus luas lingkaran apa? Iya betul, VR kuadrat. Nah, jangan sampai lupa ya. Nah, ini rumus yang akan selalu kita pakai nanti pada materi matematika kita selanjutnya tentang juring dan panjang busur. Oh, nah satu lagi nih, ada yang tahu, masih ingat nilai V itu berapa? Iya betul, nilai V itu 22/7 atau 3,14. Nah, ini ya, jangan sampai lupa. Nah, agar kalian tidak lupa dengan penggunaan keliling dan luas lingkaran, kita coba deh satu contoh ya. Nah, misalkan sebuah ban mobil berjari-jari 28 cm. Nah, berapa panjang lintasan yang dilalui oleh ban tersebut jika ban itu berputar sebanyak 1200 kali? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, jadi nanti ada mobil. Nah, mobilnya otomatis dia punya ban ya. Nah, bannya itu berputar 1200 kali. Nah, kira-kira berapa panjang lintasan mobil itu? Pertama, kita tulis yang diketahuinya dulu ya. Yang diketahuinya itu berjari-jari 28 cm. Berarti R-nya berapa? Iya, R-nya itu 28 cm. Nah, kemudian yang ditanyanya itu berapa panjang lintasannya? Nah, panjang lintasan ban itu berapa? Nah, kalau panjang lintasan berarti kira-kira kita pakai keliling atau pakai luas lingkaran? Ya iya, ada ban ya, berarti kita pakai keliling bannya tadi ya, karena yang ditanya berapa panjang lintasannya. Nah, keliling lingkaran, nah ada dua rumus ya. Nah, bebas, kalian boleh pakai rumus V dikali D atau boleh pakai rumus 2VR. Nah, agar mudah pakai rumus VD saja ya. Nah, berarti nanti kita cari dulu deh diameternya. Kalau jari-jarinya 28 cm berarti diameternya berapa? Iya, diameternya itu 56. Nah, berarti keliling itu V dikali D. Nah, 56 kelipatan 7 atau bukan?
Nah, iya kelipatan 7 ya. Kalau kelipatan 7 berarti V-nya kita pakai berapa? Iya, 22/7, bukan 3,14 ya. Jadi penggunaan V itu tergantung jari-jari atau diameternya dia kelipatan 7 atau bukan. Nah, selanjutnya tinggal kita kali deh diameternya 56. Nah, ada yang bisa sederhanakan nggak? Ada ya, berapa? Iya, 56 dan 7 ya, sama-sama dibagi 7. 56 dibagi 7 berapa? Iya, 8, 7 dibagi 7, 1. Nah, berarti tinggal kita kali ya, 2 dikali 8 sama dengan berapa? Iya, 176 cm. Nah, udah selesai belum? Belum ya, karena ini baru satu putaran ya. Nah, katanya tadi dia berputar berapa kali? 1200 kali. Berarti tinggal kita apakan lagi? Ya iya, tinggal kita kali sama 1200. 176 dikali 1200 berapa? Iya, 211.200 cm. Nah, ingat ya, satuannya masih centimeter. Nah, biasanya kalau soal pilihan ganda, nah biasanya dirubah nih ke meter atau kilometer. Tinggal kita lihat saja pilihannya ya. Nah, misalkan kita rubah ke kilometer deh, berarti tinggal diapakan? Iya, tinggal kita bagi 100.000 ya, tinggal kita geser deh ke kiri 5 ya, berarti jadi berapa? Iya, 2,112 km. Nah, itu jawabannya. Jadi, panjang lintasan yang dilalui ban itu adalah 2,112 km. Nah, jadi itu ya, kalian harus paham kapan penggunaan keliling dan kapan penggunaan luas lingkaran. Oke, bisa ya? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Nah, untuk video berikutnya masih tentang lingkaran, linknya ada di atas. Nah, untuk download LKPD, RPP, dan bahan ajar bisa di deskripsi video. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Salam matematika.